Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Indri Aprilia Tumewu, NIM 2014201083 dari kelas A2 Fakultas Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saat ini saya akan membahas tentang dampak dan resiko kehamilan di usia remaja. Dampak kehamilan pada remaja tidak hanya mempengaruhi kesehatan calon ibu, namun komplikasi atau dampak kehamilan remaja di bawah usia 20 tahun juga bisa dialami oleh janin yang dikandungnya. Berikut dampak yang perlu diwaspadai. Yang pertama, lahir prematur. Ibu yang hamil di bawah usia 20 tahun memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami kelahiran secara prematur. Semakin awal bayi dilahirkan, maka semakin besar pula resiko terjadinya gangguan tumbuh kembang, cacat bawaan lahir, hingga gangguan fungsi pernapasan dan pencernaan pada bayi. Yang kedua, berat badan lahir rendah. Bayi yang lahir secara prematur cenderung memiliki berat badan yang lebih rendah dari bayi yang lahir cukup bulan. Kondisi ini membuat bayi lebih rentan mengalami kondisi medis seperti berikut ini. Yang pertama, kesulitan bernapas dan menyusui hingga memerlukan ventilator dan menjalani perawatan di ruang NICU. Yang kedua, kesulitan belajar serta lebih rentan terhadap penyakit diabetes dan penyakit jantung saat dewasa. Yang ketiga, kematian sewaktu masih dalam kandungan. Selanjutnya, risiko kehamilan remaja. Pengertian kehamilan remaja menurut WHO adalah kehamilan yang terjadi pada wanita berusia 11-19 tahun. Padahal masa remaja menjadi periode terjadinya pertumbuhan dan perkembangan yang pesat, baik secara fisik, psikologis, dan intelektual. Namun, sebagian remaja mendapat kehamilan di usianya yang masih sangat muda. Adapun resiko yang dapat terjadi pada kehamilan remaja diantaranya yang pertama kurang perawatan prenatal. Kehamilan remaja terutama yang tidak mendapat dukungan dari orang tua beresiko tidak dapat perawatan prenatal yang memadai. Padahal perawatan prenatal ini sangatlah penting khususnya untuk bulan-bulan pertama kehamilan. Yang kedua, tekanan darah tinggi. Hamil usia dini memiliki resiko lebih tinggi terkena tekanan darah tinggi atau hipertensi dibandingkan dengan wanita yang hamil pada usia 20-30 tahunan. Kehamilan remaja bahkan memiliki resiko preeklamsia yang lebih tinggi. Yang ketiga, anemia. Kondisi ini merupakan kurangnya jumlah sel darah merah yang membuat penderitanya merasa lemah dan lelah sehingga memengaruhi perkembangan bayi. Yang keempat, bayi lahir prematur. Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa hamil di usia dini memiliki potensi mengalami persalinan prematur. Semakin dini bayi dilahirkan, semakin besar pula resiko masalah pernapasan, pencernaan, penglihatan, kognitif, dan masalah lainnya yang dapat terjadi pada bayi. Yang kelima, berat badan lahir rendah. Risiko tinggi kehamilan usia muda selanjutnya adalah rentan memiliki bayi dengan berat badan lahir rendah yaitu sekitar 1,5 sampai 2,5 kg. Bahkan ada kasus di mana berat bayi lebih rendah dari 1,5 kg. Bayi dengan berat badan lahir rendah cenderung mengalami kesulitan bernapas dan menyusui. Selain itu, dapat pula memengaruhi perkembangan otak sehingga mengalami kesulitan belajar. Yang keenam, penyakit menular seksual. Remaja yang berhubungan seks tanpa pengaman lebih rentan terkena penyakit menular seksual seperti chlamydia, herpes, atau HIV, apalagi mereka belum bisa menjaga organ reproduksinya. Yang ketujuh, depresi pasca persalinan. Hamil di usia remaja beresiko lebih tinggi mengalami depresi pasca persalinan. Ketika mengalami depresi, seseorang akan merasa sedih, stres, frustasi, bahkan enggan untuk merawat bayinya. Yang ke-8, menjadi penyendiri. Hamil di usia dini, apalagi jika di luar nikah,
akan merasa takut untuk memberitahu keluarga dan malu terhadap teman ataupun lingkungan sekitar. Oleh karena itu, ia menjadi lebih pendiam dan menyendiri. Halo teman-teman, saat ini saya akan merekomendasikan kampus yang bagus di Manado, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado. UNPI Manado ini memiliki 6 fakultas, yaitu Fakultas Keperawatan, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, dan Fakultas Sastra. Buat teman-teman yang ingin melanjutkan studi di bidang kesehatan, khususnya keperawatan, saya menyarankan UNPI Manado sebagai tempat untuk melanjutkan studi kalian. Jadi, buat kalian yang masih mempertimbangkan kampus yang akan dipilih sebagai tempat untuk melanjutkan studi, saya hadirkan beberapa alasan kenapa UNPI Manado adalah pilihan yang tepat, yaitu tenaga pengajar profesional, biaya kuliah ringan dan bisa dicicil, kampus menyediakan laboratorium untuk praktek, dan masih banyak alasan-alasan lain. Jadi, jangan ragu lagi untuk segera daftarkan diri Anda di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.